Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 5 dari kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syamsuddin MPD. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Manajemen Kurikulum Lembaga Pendidikan Islam. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Muhammad Fiki Jumar, Saifullah Mas, Supriya Suzanti, Zara. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Manajemen Kurikulum Lembaga Pendidikan Islam. Manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Islam adalah sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematis dengan tujuan untuk mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan Islam. Manajemen ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang dirancang untuk mendidik generasi muda secara menyeluruh. Tidak hanya dari segi intelektual dan keterampilan, tetapi juga aspek keimanan, spiritual, moral, dan akhlak mulia. Kurikulum dalam pendidikan Islam berfungsi sebagai alat untuk menyiapkan peserta didik agar mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi dengan orientasi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Sejarah mencatat bahwa Indonesia mengalami pergantian kurikulum sebanyak 12 kali. Tetapi, apakah dengan banyaknya pergantian kurikulum di Indonesia, kualitas pendidikan Indonesia terjamin? Yang pertama yaitu ketidaksesuaian kurikulum dengan tuntutan zaman, yaitu adanya perbedaan antara kurikulum pendidikan Islam kita dengan kebutuhan zaman sekarang. Menurut penelitian, banyak sekolah Islam yang masih fokus pada hafalan saja. Padahal, yang dibutuhkan di era sekarang ini adalah keterampilan abad 21 yang mencakup yang pertama, karakter atau karakter. Yang kedua, citizenship atau kewarganegaraan. Yang ketiga, critical thinking atau berpikir kritis. Yang keempat, creativity atau kreatif. Yang kelima, collaboration atau kolaborasi. Dan yang keenam, communication atau komunikasi. Poin yang kedua yaitu rendahnya integrasi nilai-nilai Islam dalam pelajaran. Artinya, nilai-nilai Islam belum sepenuhnya menyatu dalam semua pelajaran. Penelitian menunjukkan pelajaran agama sering diajarkan secara terpisah, sementara pelajaran umum jarang dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Tantangan yang ketiga yaitu pendanaan dan fasilitas yang terbatas. Masih banyak sekolah Islam, terutama di daerah-daerah terpencil, yang kesulitan dana untuk fasilitas yang memadai. Hal ini berdampak signifikan pada kualitas pendidikan. Akibatnya, kesenjangan kualitas pendidikan semakin melebar antara lembaga yang mapan dan juga lembaga yang kekurangan dana, terutama antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Tantangan yang keempat yaitu rendahnya keterlibatan stakeholder. Dalam rendahnya keterlibatan stakeholder ini bisa menjadi kendala dalam optimalisasi kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Stakeholder yang beragam mulai dari orang tua, masyarakat, alumni, tokoh agama, hingga dunia usaha kurang dilibatkan karena komunikasi yang minim antara sekolah dan juga masyarakat. Akibatnya, kurikulum dianggap sebagai urusan sekolah semata. Padahal idealnya harus mengakomodasi harapan dan kebutuhan lokal.
pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Ratusan siswa sekolah dasar negeri di Kabupaten Indragiri Hiril terpaksa belajar di sekolah dengan kondisi bangunan yang telah rusak dan memprihatinkan. Di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, atap sekolah rusak dan bangunan sekolah termakan usia. Gentingnya rusak, terasnya juga rusak bocor. Dengan jumlah siswa yang cukup banyak, madrasah memerlukan 12 ruang kelas belajar yang standar dan sesuai dengan rasio siswa. Jelas ini menjadi momentum Indonesia untuk berbenah agar kualitas pendidikan bisa lebih baik lagi. DPR mendorong Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Pendidikan Islam untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam, mulai dari peningkatan anggaran sampai membuat sistem pendidikan Islam yang baik. Yang pertama itu pembaruan materi ajar. Kurikulum sekarang masih banyak yang berfokus di hafalan, padahal dunia sudah masuk ke era digital. Anak-anak butuh skill baru seperti literasi digital, berpikir kritis, kreatif, dan kerjasama. Jadi materi ajar harus diperbarui, guru harus ditingkatkan kinerja dan kemampuannya, dan teknologi digital dipakai biar pembelajaran lebih relevan. Yang kedua itu pengembangan kurikulum. Pelajaran agama dan pelajaran umum sering dipisah, jadi nilai-nilai Islam kurang terasa di semua mata pelajaran. Solusinya, kurikulum harus dibuat menyatu atau integrate, di mana ajaran Islam bisa masuk ke semua mata pelajaran. Yang ketiga, pendanaan dan sumber daya. Supaya sekolah Islam berkembang, pengelolaan uang harus lebih rapi, transparan, dan tepat sasaran. Dana bisa dipakai untuk fasilitas, pelatihan guru, dan teknologi. Dan terakhir, peran komite sekolah. Kurikulum sering dibuat cuma dari dalam sekolah, tanpa banyak melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan dunia kerja. Akibatnya, kadang tidak sesuai kurikulum nyata. Poin yang terakhir, strategi kurikulum lembaga pendidikan Islam. Strateginya berupa yang pertama, kurikulum sekolah perlu dikembangkan supaya cara mengajar dan sistem belajar makin baik. Yang kedua, sekolah harus menyediakan buku pelajaran utama untuk siswa dan buku panduan guru serta buku pelajaran khusus sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, alat peraga dan perlengkapan pendidikan seperti laboratorium, fasilitas latihan, dan buku perpustakaan harus tersedia di sekolah. Yang keempat, guru dan dosen perlu mendapat pelatihan supaya bisa mengajar dengan lebih baik. Dan yang terakhir, perpustakaan sekolah harus punya buku bacaan yang sehat dan bermutu. Kurikulum dan dukungan dari guru membantu peserta didik mencapai prestasi. Pendidikan yang mereka dapatkan di lembaga pendidikan Islam membantu mereka meraih kesuksesan di bidangnya. Potret peserta didik yang mencapai prestasi madrasah. Fasilitas dan sumber daya digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. At the start